asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Ilahi Robbi. Alhamdulillah hari ini, Waalaikumsalam Bunda. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa bertatap muka di kelas virtual ini. Semoga nanti apa yang akan kita pelajari senantiasa Allah mudahkan ya untuk kita pahami. Nah, di pagi hari ini Buya ingin mengingatkan kembali kepada Ananda semuanya terkait dengan materi-materi yang sudah pernah Buya dan Bunda sampaikan. Jika materi itu berkenaan dengan sesuatu yang bisa diamalkan, maka hendaknya harus diamalkan. Ya, jika sesuatu itu suatu ilmu itu telah kalian pahami dan tidak diamalkan, maka itu tidak termasuk ilmu yang bermanfaat. Ya, minimal ketika kalian tidak mengamalkannya, ya, kalian ajarkan kepada orang lain. Nah, maka ilmu kalian itu sudah bermanfaat. Jadi jangan sampai Ananda semuanya di sini sudah belajar sesuatu hal, kemudian tidak ditulis, atau misalnya kalian tulis ya, Ananda semuanya menulis ilmu tersebut, sudah dipahami tetapi disimpan begitu saja. Nanti dibuka lagi ketika ujian. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi kalau misalnya sudah mendapatkan suatu ilmu, kemudian Allah izinkan ilmu itu untuk kalian pahami, nah maka hendaknya ilmu itu ditingkatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Maka itulah yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Nah, ada 3 hal yang nanti akan menemani kita di alam kubur. Nah, mungkin ini sering diulang-ulang. Ada yang tahu 3 hal itu apa saja? Apa ya? Apa ya? Amal jariah. Betul, amal jariah, Ilmu yang bermanfaat. ilmu yang bermanfaat, dan Anak yang soleh. anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, yang sedang Buya bahas di pagi hari ini adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bukan ilmu yang sekedar kita ketahui, ya. Percuma kalau misalnya banyak ilmunya, ya, hafalannya banyak, pemahamannya luar biasa, tetapi tidak jadi amal dan tidak diajarkan. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi disimpan aja dalam diri sendiri. Dia tahu ya ilmu tentang wudhu yang benar, ya. Dia tahu ilmu tentang membaca Al-Quran yang benar, tetapi dia tidak mengajarkan Al-Quran dan dia juga tidak membaca Al-Quran. Nah, itu sangat disayangkan. Dan di sini bukan hanya ilmu agama saja, bukan ulumuddin saja. Matematika juga dari Allah, bahasa Indonesia dari Allah, ya. IPS dari Allah, ya, ilmunya itu. Nah, malahan ilmuwan-ilmuwan Islam terdahulu itu terkenal di bidangnya. Contoh, Al-Khwarizmi itu ahli dalam matematika, ya. Malahan namanya itu sekarang di Indonesia dirubah menjadi algoritma, itu dari Al-Khwarizmi, ya, itu algoritma, ya, atau logaritma, ya. Terus Ibnu Sina itu IPA, ya, kedokteran. Kemudian ada Ibnu Batutah, tuh, IPS, itu yang membuat peta itu. Nah, jadi banyak ilmuwan-ilmuwan Islam, ya, yang di luar ulumuddin juga ahli dalam bidang ilmu umum, karena ilmu umum juga dari Allah. Hanya yang paling utama sebelum kalian mengutamakan ilmu umum adalah ilmu agama terlebih dahulu. Nah, di sini para ilmuwan zaman dahulu mengutamakannya Al-Quran. Sebelum belajar kedokteran, mereka belajar Al-Quran dulu. Nah, ya, mereka menghafal Al-Quran dulu. Setelah Al-Quran, nah baru ya ke ilmu yang lainnya. Nah, di sini Ananda semuanya luar biasa, masih kecil sudah belajar ilmu Al-Quran, ya, hadis,
doa-doa, ulumuddin semuanya, ilmu umum. Jadi sangat disayangkan ketika sudah tahu ilmu itu kemudian tidak ditulis, tidak diamalkan, sangat disayangkan. Minimal ditulis, diajarkan dan diamalkan. Nah itu ya, insya Allah ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ketika kita meninggal dunia, maka ilmu itu ya akan terus mengalir. Misalnya teh di sini Kafi mengajarkan tentang doa apa di kelas 5 teh, doa mau tidur ya. Kafi mengajarkan doa mau tidur kepada adiknya. Punya adik Kafi? Punya. Nah, ternyata adiknya itu senantiasa berdoa sebelum tidurnya, atau adiknya itu mengajarkan lagi kepada orang lain. Semakin banyak yang adik ajarkan, nanti yang diajarkan adik itu mengajarkan lagi kepada yang lain. Nah, maka semakin banyak yang diajarkan yang sumbernya dari Kahfi itu nanti menjadi amal ilmu yang bermanfaat. Ketika Kahfi meninggal dunia, ya, kita akan meninggal dunia semuanya. Ketika kita meninggal dunia, nah maka ilmu yang terus mengalir itu menjadi pahala yang terus mengalir juga untuk kita. Ya, nah sekarang ini kalau kalian bisa mendengar ya, kalau kita bisa mendengar di kuburan ya, itu banyak orang yang menjerit ingin kembali ya ke dunia. Untuk apa? Untuk bersujud ya, untuk bersujud sekali aja ya. Pengen sholat sebentar aja walaupun cuman sujud gitu, karena saking berharganya amal di dunia ya. Nah jadi jangan sepelekan ilmu yang sudah kalian dapatkan, ajarkan kepada orang lain ya. Kalau ayah bunda misalnya bertanya belajar apa tadi, nah dikasih tahu belajar ini bun, belajar ini ayah gitu. Adik kalian juga misalnya, oh udah tahu belum doa ini, ajarkan. Ketika kalian mengajarkan juga nanti itu akan memperkuat hafalan ya, hafalan kalian. Nah mungkin itu yang bisa Buya sampaikan di pagi hari ini. Untuk tambahannya disilakan ke Bunda Fitri bun, beli ayat tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita hari ke di akhir atau di penghujung bulan Januari 2021. Sebentar lagi kita memasuki bulan Februari, Maret, dan April. Ya. Di April ada agenda apa? Ada saum ya, saum Ramadan. Oh iya Bu ya Budi. Di bulan Februari ada agenda Munakosah Juz 30, yaitu pada tanggal 25 sampai 26 ya. 25 dan 26 Februari ada Munakosah Juz 30. Yang Juz 29 kalau siap boleh ikutan. Ya, Aku mau yang pertama. Kemudian Ya boleh. Kemudian di bulan April ada agenda tidak ya? Kemarin Bunda sudah rapat. Di bulan April juga ada agenda apa namanya? Ini doa dan hadis dites ya. Nah, doa dan hadis dites itu sekitar bulan Ramadan pekan kedua kalau tidak salah, nanti diinformasikan lagi. Jadi kapan doa yang 10 dan hadis yang 10 dites? Itu agendanya di bulan Ramadan insya Allah ya, insya Allah dan ketiga ya. Nah itu harus siap-siap dari sekarang. Kemudian di bulan Mei ada agenda apa Bun? Di bulan Mei itu ada agenda kalau yang di 29 yang mau menyusul ya, yang belum siap di Februari, nah di bulan Mei boleh menyusul ya. Agenda Munakosah 3. Iya, ada agenda Munakosah selanjutnya. Atau misalkan Kori nih Februari 29, Mei-nya 28, bagus tuh ya kalau bisa ya, kalau kekejar. Pokoknya yuk kita tingkatkan lagi semangat belajarnya. Dan nanti di bulan April
Februari April itu ada UTS ya. Wah, udah UTS lagi ya. Nah, UTS nanti UAS, kemudian UTS UKK ya. Makanya siap-siap dari sekarang agenda itu nggak kerasa, cepet ya, cepet banget. Kalau kita berleha-leha sekarang, makanya dari sekarang dicicil belajarnya. Apa yang Bunda Buya berikan tugas, kerjakan setiap hari ya, jangan ditumpuk, biarin ada, nggak diperiksa, biarin ada, belum diperiksa, jangan ya, nanti yang pusing kita sendiri. Tahu-tahu tugasnya udah 10, tahu-tahu tugasnya udah numpuk. Nah, kalau dicicil setiap ada tugas, langsung dikerjakan, insya Allah itu akan terasa ringan ya. Belum lagi kita yang mudah lupa. Tugasnya apa ya? Nanya lagi misalkannya. Nah, kalau dicicil kan enak. Bunda Melati nge-share tugas bahasa Arab, kerjakan. Bunda Wifa nge-share tugas Sari, nanti kerjakan. Dan sekarang gampang ya. Nggak mesti ngeprint soal setiap guru ya. Jadi gampang, dicicil aja. Itu yang pertama. Kemudian nih, melanjutkan hadis yang kemarin sudah dihafalkan. Kemarin yang belum dibahas tuh hadis tentang larangan berlebihan ya, hadis larangan berlebihan yang seperti ini masih ingat tidak? Kul washrab wal bas wa tasaddaq bigoiri ya, ingat kan? Ya, goiri wala ya, deh dihafalkan lagi. Coba ikuti Bunda. Bun, sebelum dilanjutkan, Ananda semuanya minta menyalakan kamera. Oke. Ya, silahkan dinyalakan dulu kameranya, karena kalau mati Bunda tidak tahu kan lagi apa. Nah, terima kasih. Kalau mikrofon mah boleh dimatikan ya. Kamera dinyalakan dulu. Ya. Coba Bunda mau tahu kalau kamera dimatikan itu lagi apa? Ya. Jalan di Oh iya. Lalu aja ya. Kalau jam aja boleh ya. Apa kalau kamera nyala ya? Ya, terima kasih. Kalau kameranya kan udah serasa ngobrol sendiri loh. Diajak bicara ya, coba kalau kalian lagi bicara terus kameranya mati kayak ngobrol setan gitu. Iya, apa Kori? Kayak ngobrol sendiri kayak ngobrol sendiri gitu Bunda teh ya. Coba kalau misalkan kameranya dinyalakan, enak kan? Bisa kelihatan tuh wajah-wajah udah pada mandi. Ada yang belum mandi? Beda ya, yang belum mandi sama yang udah mandi ya, beda ya? Ya, terima kasih. Lanjut kan ya? Ya. Coba ikuti Bunda. Kul. Makan. Ya. Washrab. Minumlah. Dan berbenlah. Dan bersedekah. Ya. Kata Allah, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah. Tapi syaratnya 2. Apa? Tigoyri syarab, tidak berlebihan, wala mahilatin, dan tidak sombong. Ada gak yang makan berlebihan? Ada gak? Bunda yang makan kayak gimana? Ini makan saya mau main kita buat cendol, kemudian cincau, kemudian
otak-otak, apalagi es kuut. Basreng. Wah, kumpulin. Basreng. Wah, di meja makan itu banyak sekali makanan. Pas adzan teh Allahu Akbar, semuanya pengen dicicipin. Ini belum dicicipin, itu belum dimakan, itu belum. Semuanya masuk ke dalam perut, akhirnya kemerdekaan. Apa maksudnya Kemerdekaan. Apa? Gak bisa kenyangnya. Kemerdekaan bukan kemerdekaan ya. Ya. Berlebihan, bagus tidak itu? Bagus. Kata Nabi makanlah tapi tidak berlebihan. Iya, ada 3 orang tuh. Kemudian berpakaianlah tidak berlebihan. Ada gak yang berpakaian tapi berlebihan? Contohnya kayak bajunya 5 meter, ini mah misalkan 5 meter dibulat-bulit modelnya apa namanya pajelit karena apa mahilatin sombong pengen Model disebut kata apa mau. pengen disebut. Itu yang nggak boleh ya. Jangan berlebihan berpakaian, jangan berlebihan watak. Soda juga tidak berlebihan, punya uang dikasihin sejuta Tahu hari kita oh ya Allah nah rapi. Siapa tuh? Jadi perut itu dibagi berapa? Nah, itu buaya, Bang. Perut Ya, pasti. Ini saya LSU. Soal itu ya, ini yang birunya apa? dibagi berapa? Kata Bunda barusan. Oke. Tes. Halo, ada jaringan Bunda terputus. Halo? Ya. Nah. Selanjutnya hadis yang terakhir. Balik ke mana kakak? Larangan ini mah yang Kak Arti ini. terbaru ya. Masih pada hafal belum? Larangan memakai sandal sebelah. Maksudnya bagaimana bunyinya? Enggak. Masih lumayan. Enggak. Resma masih hafal belum? Apa? Larangan tadi memakai sandal sebelah. Ingat? Apa? April masih ingat? Masih. Yang kayak gimana bunyinya? Apa namanya? Tut. Yang pertamanya yang apa Bunda? Nah, yang kayak gitu. Nah, itu Layang tiada jalan dengan kanal sebelah. Hendaklah memakai semuanya. Ya, itu hadis larangan memakai sandal sebelah. Sudah doa 10 hadis. Bunda ingatkan lagi, mohon dihafalkan ya. 10 itu banyak apa sedikit? Banyak. Sedikit, asalnya mah 24 itu teh.
asalnya 24 doa, 24 hadis itu teh. Karena Bunda kasihan sama kalian nanti takutnya kebanyakan. Bunda we sama Bunda teh diringkas, disedikin jadi 10 dan 10 kan. Kalau coba kalau 24 Bade warung buka dari buka mah. ya apa? Masalahnya Seperti ya, kalau jadi aku sudah sedikit ya. 10 doa, 10 hadis itu sudah sedikit. Yuk dicicil dari sekarang, video. hafalkan. Karena nanti ada munakosahnya. Munakosah Warna doa hijau. dan Gambar teh hadis. panah gitu sih, kayak kotak di tengah we. Daftarnya sudah di-share sama Bunda. Itu pokoknya Tinggal mau kotak dibuka oleh ya Jo, kalian aya dan kotakan di dihafal, tengah deui. dicicil ya. Nanti Karena itu judul-judulna bukan dengan hafalan baru, sudut tapi tajam murojaah tumpul. sudah dihafalkan di kelas-kelas sebelumnya. Oke? Siapa yang sudah sholat duha? Aku. Kemarin ada Bunda apa? Sholat duha itu gimana? Sodako tulang kita ya. Jadi ketika disuruh sodako sama Allah untuk tulang, kalau di uang, kalau pakai uang kita gak mampu, maka kata Allah buka 2 rakaat sholat duha, biasakan. Ada yang kesiangan? Ada yang kesiangan sholat subuh tidak? Bunda kenapa cewek bab sholat? Bunda suka nanyain terus bab sholat, kenapa sih? Karena gini ya, yang namanya sholat itu amalan yang paling pertama ditanyakan nanti di alam kubur. Jadi ketika kita masuk ke dalam kubur, yang pertama ditanya itu bukan apa-apa, tapi sholatnya dulu. Kata Munkar dan Nakir teh ya. Misalkan siapa di sini ya? Anek, misalkan, apakah kamu lagi sholat? Apa selama di dunia kamu sholat? Gimana sholatnya? Itu. Jadi kenapa Bunda selalu cerewet nanyain udah waktu sholatnya kesiangan? Tidak, karena yang namanya sholat itu paling pertama apa? Jadi gini, nanti kalau bagus sholat lulus, maka kesananya akan mudah, rapi. Kalau kata Munkar dan Nakir teh, kamu sholat tidak? Sholat, aku tidak pernah sholat. Wah udah itu mah jeger langsung ya sama malaikat sama. Jadi yang pertama ditanya itu sholat ya, sholat. Bagaimana sholatnya? Apakah benar tidak bacaannya, gerakannya bagus tidak, sujudnya apakah hidungnya nempel ke tempat sujud, tangannya elektriknya dibuka atau dirapat. Wah itu akan ditanya gimana bisa satu-satunya. Jadi kalau kelas 5 masih ada yang sholatnya Allahu Akbar cepet banget, udah itu mah tinggalkan yang seperti itu ya. Yuk kita bagusin lagi sholatnya, baik bacaannya ataupun gerakannya, dan nyatuan sholat. Ada yang suka dinanti. Enggak. Iya, suara suaranya putus-putus. Dan Karena suara enggak. Ya, suaranya putus-putus. Ada suara putus-putus. biru. Kenapa ya putus-putus ya? Koneksi internetnya. Coba Tapi jaringannya bagus. jaringan bagus. Coba sekarang jelas ya. Kalau sekarang jelas tidak? Tes sekarang jelas tidak ya? Sekarang tenang. Ya, oke, terima kasih. Dan karena sudah jam 8 lebih 7 menit, maka siapkan pelajaran pertama. Bukunya sudah disiapkan belum? Apa? Ya. Hari ini yang pertama belajar Tematik sekarang ya. jam pertama ya. Bu Budi ya. Ya.
Tematik sekarang ya. Sudah di sini siapa yang belum ada bukunya yang 5C? Aku belum. Rahasia ya. Nah, yang belum, hari ini Buya akan mengirimkan tugas dari buku tematik 5C. Nah, yang belum akan Buya kirimkan juga fotonya di Google Classroom. Sekarang yang belum masuk Google Classroom siapa di sini? Dia cara ngirimin itu soal ke Google Classroom. Kasih museum. Ya, aku tahu. Hanya tuin. Ya, kita ada tuyul raya. Aku nggak bisa ngirimin Classroomnya. Lama banget, Bu ya. 1 jam nunggu.